Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Erik ten Hag menuju MU, satu pemain Ajax ini akan dibawa. Manchester United dan Erik ten Hag disebutkan sudah mencapai kata setuju. Selanjutnya pihak MU hanya tinggal membayar klausul pelepasan ke Ajax Amsterdam sebesar 2 juta euro atau setara 31 miliar rupiah. Dilansir dari The Sun, Erik ten Hag rumornya tidak akan sendirian menuju Manchester United. Ten Hag desas-desusnya akan membawa penyerang sayap Ajax Amsterdam, yakni Anthony. Anthony dinilai tahu betul gaya permainan Erik ten Hag dan sekaligus akan jadi keuntungan untuk menambah amunisi lini serang Manchester United. Musim Joao Felix berakhir. Felix mengalami cedera akhir pekan lalu saat Atletico menghadapi Espanyol di lanjutan La Liga. Pemain Portugal itu ditarik saja jeda. Usut punya usut, Felix mengalami cedera hamstring. Akibatnya, ex-pemain Benfica itu harus mengakhiri musim lebih cepat, yang mana kompetisi tinggal tersisa beberapa pekan lagi. Kabar itu diumumkan Felix di media sosialnya. PSG ingin buang semua pemain Argentina kecuali Messi. Paris Saint-Germain ingin cuci gudang dengan menjual beberapa bintang asal Argentina. Rumor itu dicetuskan El Equipe yang menilai PSG akan membuang bintang-bintangnya yang berasal dari Argentina. Saat ini ada 4 pemain dari negeri Tengu di skuad Les Parisiens. Mereka adalah Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, dan Lionel Messi. Hanya nama terakhir yang kabarnya bakal dipertahankan klub. Pochettino ingin bertahan di PSG, masih penasaran di Liga Champions. Nada sumbang soal kepemimpinan Pochettino di PSG mulai terdengar. Fans kesal lantaran pria Argentina itu tak bisa membawa peningkatan prestasi di level Eropa. Musim ini PSG memang masih merajai Ligue 1 dengan keunggulan 15 poin, bahkan diambang juara. Namun di Eropa, PSG sudah angkat koper usai didepak Real Madrid. Kegagalan itu membuat Pochettino didesak mundur, namun ia menegaskan masih ingin bertahan di PSG, mengingat kontraknya masih sampai 2023. Pep Guardiola tepis rumor Erling Haaland ke Manchester City. Daily Mail melaporkan City siap menjadikan Haaland sebagai pemain dengan gaji termahal di Liga Inggris. Bayaran 500.000 pound sterling per pekan atau setara dengan 9,3 miliar rupiah per minggu siap diberikan kepada pemain Norwegia itu. Manchester City kemudian tinggal menebus klausul pembelian Erling Haaland dari Dortmund. Penyerang 21 tahun itu dipagari klubnya sebesar 63 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Rumor Haaland ke City kemudian dibantah Guardiola. Manajer asal Spanyol itu menepis pertanyaan jurnalis soal rumor transfer itu. Osasuna versus Madrid, misi El Real mendekat ke gelar juara La Liga. Real Madrid bakal bertandang ke El Sadar Stadium. Los Blancos saat ini kukuh di puncak klasemen La Liga dengan 75 poin. Madrid butuh 7 angka tambahan untuk bisa mengunci gelar La Liga. Carlo Ancelotti paham betul bahwa kemenangan atas Osasuna bakal mendekatkan timnya ke trofi La Liga musim ini. Ia yakin anak asuhnya mampu mencuri 3 angka di markas tim asal Pamplona tersebut. Namun Don Carlo tetap mewanti-wanti anak asuhnya bahwa duel kontra tak sepenuhnya mudah. Osasuna tampil apik di kandang dalam 5 laga terakhir dengan hanya sekali kalah. Barcelona mesti bangkit usai kalah di Pekan Suci Paskah. Rentetan pertandingan tak terkalahkan Barcelona terhenti pada periode Pekan Suci Paskah 2022. Skuad asuhan Xavi Hernandez akhirnya merasakan kembali kekalahan di Eropa dan Spanyol. 2 hasil buruk di kandang secara beruntun itu menjadi yang pertama untuk Barcelona dalam 19 tahun terakhir. Juan Laporta mengomentari 2 hasil buruk beruntun yang diterima timnya. Dia memaknai kekalahan di Pekan Suci Paskah sebagai momentum Blaugrana untuk bangkit hingga akhir musim ini.
Semifinal Coppa Italia, Inter ke final usai sikat Milan 3-0. Bermain di San Siro, Inter sudah memimpin sejak menit keempat lewat aksi Lautaro Martinez. Darmian's cross, Lautaro Martinez! Martinez kembali menggandakan keunggulan Inter di menit ke-40. Lautaro Martinez! Memasuki menit ke-82, Robin Gosens memantapkan keunggulan Inter menjadi 3-0. He can square it for Gosens! Skor 3-0 menutup laga ini, Inter berhak lolos ke final Coppa Italia dengan agregat 3-0 setelah bermain imbang 0-0 di leg pertama. Nerazzurri akan berhadapan dengan pemenang Juventus versus Fiorentina. Bianconeri unggul 1-0 di leg pertama. Liverpool versus MU, cukur setan merah 4-0, The Reds ke puncak. Liverpool versus MU tersaji di Anfield. Tuan rumah tampil dominan sejak menit awal laga. Liverpool mampu menggelontorkan 4 gol ke gawang David De Gea lewat Luis Diaz di menit ke-5, Sadio Mane di menit ke-70, serta Brest Mohamed Salah di menit ke-22 dan di menit ke-85. Kemenangan 4-0 atas MU bikin Liverpool menggusur Manchester City dari puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 2 angka dari The Citizen yang baru akan bermain besok menghadapi Brighton and Hove Albion. Untuk MU, hasil ini bikin mereka berada di peringkat ke-6 dengan 54 poin. Gol Milan dianggap offside karena pandangan kiper Inter dihalangi. Inter Milan menumbangkan AC Milan dengan skor 3-0 dalam laga leg kedua semifinal Coppa Italia 2021-2022. Milan sebenarnya sempat mencetak gol tetapi dianulir oleh VAR. Jadi AC Milan sempat mencetak gol di menit ke-66, namun ada Pierre Kalulu yang berdiri pada posisi offside di kotak penalti Inter sebelum bola masuk gawang. Posisi Kalulu di depan semua pemain Inter dan dinilai mengganggu penglihatan Handanovic. Dalam Laws of the Games, dijelaskan pula bahwa situasi ketika pemain bergerak dari atau berdiri di posisi offside menghalangi jalan lawan dan mengganggu pergerakan lawan ke arah bola. Ini merupakan pelanggaran offside jika berdampak pada kemampuan lawan bermain atau merebut bola. Hanya yang masih menyisakan kontroversi adalah persepsi wasit saat mencetak VAR. Apakah benar-benar posisi Kalulu menghalangi pandangan Handanovic hingga Handanovic tak bisa bergerak untuk menepis bola hasil tendangan Benacer? David De Gea ribut dengan Alexander Arnold. Ada insiden David De Gea dan Trent Alexander-Arnold ribut-ribut adu mulut di lapangan saat laga Liverpool melawan Manchester United. Itu terjadi usai gol pertama Liverpool di menit ke-5. Masalahnya adalah tak lama setelah itu, Alexander-Arnold yang juga berada di depan gawang MU usai gol tercipta melakukan hal yang membuat De Gea kesal. Bek Inggris itu menendang lagi bola yang sebelumnya sudah gol sebagai bentuk selebrasi. Masalahnya bola itu hampir kena wajah De Gea. Jadilah kiper asal Spanyol itu marah pada Alexander-Arnold. Supporter di Anfield beri respek ke Cristiano Ronaldo di laga Liverpool versus MU. Cristiano Ronaldo absen dalam duel derby Northwest kali ini. Meski begitu, CR7 tetap mendapat respek dari supporter yang hadir. Ronaldo tidak bisa main karena sedang berduka, sebab salah satu anak kembarnya meninggal dunia pada Selasa 19 April. Pada menit ke-7 pertandingan sesuai nomor punggung Ronaldo, para supporter bertepuk tangan untuk memberikan respek pada pemain Portugal itu. Mereka dengan kompak dan serempak melakukannya, baik supporter Liverpool maupun MU. Tampak ada seorang supporter yang membentangkan jersinya di tengah tribun. Mohamed Salah pertegas diri jadi pawang setan merah di musim 2021-2022. Mohamed Salah mengukuhkan diri sebagai pawang setan merah alias jagonya membobol gawang MU di musim ini. Menurut data Squawka, Salah total telah membukukan 5 gol dan 2 assist saat melawan MU di musim 2021-2022. Dengan kata lain, ex-pemain AS Roma ini berkontribusi atas 7 dari 9 gol Liverpool ke gawang The Red Devils. Tak ada pemain Liverpool lain yang menyamai capaiannya di musim ini. Selama berseragam Liverpool sejak 2017, Mohamed Salah telah 10 kali berhadapan dengan MU di lintas ajang. Total termasuk dari laga ini ia telah membukukan 9 gol dan 2 assist ke gawang MU.
Cuma Didier Drogba pemain Afrika yang lampaui Mohamed Salah. Mantan penyerang Newcastle United Alan Shearer menilai Mohamed Salah hanya kalah dari Didier Drogba dalam perdebatan soal pemain benua Afrika yang berkarir di Liga Inggris. Buat saya, Didier Drogba masih jadi yang terbaik. Dia memenangi 4 titel Liga Inggris, 4 Piala FA, 9 gol di 9 final turnamen, serta 1 titel Liga Champion, kata Shearer seperti dikutip dari Gol Internasional. Dia juga membuat 177 gol untuk Chelsea. Catatan itu cukup untuk saya menjadikan dia pemain Afrika terbaik di Liga Inggris, tutur Shearer menambahkan. Erik ten Hag bakal tendang Maguire, bek Chelsea jadi incaran baru sebagai kapten. Erik ten Hag bakal mencopot jabatan kapten Harry Maguire. Calon pelatih anyar Manchester United tersebut bakal menggantinya dengan Antonio Rudiger. Meski demikian, keinginan Erik ten Hag tak akan semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya Rudiger enggan berlabuh ke Old Trafford. Fakta bahwa Manchester United terancam gagal lolos ke Liga Champions musim depan membuatnya malas untuk membelot ke setan merah. Nemanja Matic bisa bereuni dengan Jose Mourinho di AS Roma. Nemanja Matic bisa bereuni kembali dengan Jose Mourinho di AS Roma setelah mengumumkan kepergiannya dari Manchester United. Media Italia Tutto Mercato Web menyebut bahwa AS Roma sedang dalam negosiasi dengan agen Matic untuk membahas syarat perekrutan. Jika terwujud, Matic akan menjadi mantan pemain Liga Inggris yang beralih ke AS Roma setelah Chris Smalling, Tammy Abraham, Rui Patricio, dan Hendrik Mkhitaryan. Lionel Messi cedera bisa absen bela PSG di laga potensial juara Liga Prancis. Lionel Messi dilaporkan cedera jelang laga Paris Saint-Germain melawan Angers SCO dalam laga pekan ke-33 Liga Prancis 2021-2022. La Pulga bisa melewatkan laga potensial juara Les Parisiens ini. Kabar ini dirilis official PSG pada Selasa 19 April. Messi dikonfirmasi mengalami peradangan tendon. Pelatih PSG Mauricio Pochettino tampak tidak ambil pusing. Juru taktik asal Argentina itu mengatakan jika pemain utama tak bisa main, maka ia akan memberi kesempatan ke pemain muda. Ditanya soal Erling Haaland ke Manchester City, begini respon Pep Guardiola. Pep Guardiola masih enggan mengomentari spekulasi terkini yang menghubungkan Manchester City dengan striker Borussia Dortmund Erling Haaland. Alih-alih menjawab pertanyaan soal rumor transfer Erling Haaland, Pep Guardiola menegaskan hanya fokus menyiapkan tim di sisa musim ini. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan Anda. Saya memiliki hal lain di kepala dibanding apa yang akan terjadi di musim depan, tutur Guardiola dalam jumpa pers jelang laga kontra Brighton and Hove Albion. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah bicara mengenai jendela transfer terutama ketika kami memiliki hal luar biasa untuk dimainkan musim ini. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!